Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kecerdasan kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberi kesempatan dalam menjalani hidup dan bisa melaksanakan kegiatan matsama sekalipun berlangsung secara online atau jarak jauh. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang beliau titipkan kepada kita bisa kita laksanakan dengan baik dan benar. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang anti diskriminasi dan kesetaraan gender. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Ulul Arham, Guru Bimbingan dan Konseling dari MTS Al-Mudassiriyah Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini adalah bentuk salah satu contoh diskriminasi yang mungkin pernah kalian temui atau sering kalian temui bahkan di sekolah atau di lingkungan kalian, yaitu seperti meledek, mengolok-olok, atau bahkan bully, baik itu secara kalimat atau fisik. Itu adalah bentuk diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan lain sebagainya. Secara singkat dapat diartikan perlakuan pembedaan terhadap sesama manusia. Salah satu contoh yang mungkin pernah kita temui atau bahkan sering kita temui yaitu memanggil orang dengan sebutan nama lain yang merujuk pada penyebutan etnis, suku, atau golongan tertentu. Menghina itu adalah salah satu bentuk diskriminasi. Memperlakukan mereka dengan tidak baik, mengolok-olok atau bahkan meledek dengan kalimat kurang pantas atau bahkan cenderung kasar, mengejek dengan kata rasis atau hinaan, itu adalah bentuk diskriminasi. Di belakang saya ini adalah salah satu contoh diskriminasi pada suku Ambon yang dilakukan oleh turis yang berkunjung di suku tersebut. Ya, bisa kalian lihat. Di atas adalah bentuk contoh diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu suku yang ada di Indonesia. Turis tersebut menyebutkan dengan kalimat yang mengarahkan kepada warna kulit dan bentuk fisik orang tersebut. Sedikit saya bacakan percakapan yang ada di bagian belakang ini, yaitu dari suku Ambon mengatakan, memperkenalkan ciri khas atau adat dari rumah di suku tersebut. Ini adalah rumah tradisional Beta, itu terbuat dari tanah liat. Sedangkan respon dari turis tersebut yaitu tertawa dengan memberikan kalimat, masa warna kulit sama kayak warna rumahnya, hitam banget. Itu adalah bentuk diskriminasi. Dan turis itu juga menyebutnya atau mengejek lingkungan atau tempatnya itu jorok sekali, kayak orang miskin, seperti itu. Itu adalah bentuk diskriminasi terhadap ekonomi. Lantas orang tersebut memberikan teguran terhadap turis tersebut untuk tidak melakukan seperti itu dan mengusirnya dari lingkungan suku tersebut. Masih banyak contoh diskriminasi yang kita temui di sekeliling kita, seperti mengejek teman dengan kekurangan yang ada pada diri mereka, memanggil sebutan teman dengan nama yang bukan nama aslinya, menghakimi teman dengan kata-kata yang kurang pantas, mempengaruhi teman untuk mengejek salah satu teman, membuli teman dengan kata-kata atau tindakan fisik, dan masih banyak lagi contoh kasus diskriminasi yang terjadi pada lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang mungkin
kalian pernah temui di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan keluarga kalian sendiri. Dampak yang timbul dari pelaku diskriminasi itu sangatlah bahaya, dikarenakan itu bisa dikatakan membunuh secara moral, membunuh secara mental, yaitu dampaknya hilangnya rasa percaya diri pada individu sebagai korban diskriminasi, hilangnya rasa empati dan kepedulian bagi pelaku diskriminasi. Jadi untuk pelakunya saja akan mendapatkan dampak, apalagi bagi korban diskriminasi. Merasa selalu gagal di setiap kesempatan, karena yang mereka dapat yaitu hinaan dan cacian saja, sehingga yang mereka lakukan akan merasa dianggap salah, atau dirinya itu akan merasa timbul rasa percaya dirinya itu hilang. Rasa menyalahkan diri berujung putus asa. Ini yang mungkin pernah kalian dengar ya, kasusnya dari bully itu sampai adanya bunuh diri atau dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan orang lain terhadap salah satu orang tersebut gitu. Dan pelaku dari diskriminasi itu akan dikucilkan oleh teman dan sekitar. Karena apa? Bagi pelaku diskriminasi itu adalah bentuk kejahatan moral, sehingga sulit untuk diterima oleh masyarakat umum. Dan masih banyak lagi dampak yang akan timbul jika melakukan diskriminasi pada seseorang. Bahaya sekali, bukan? Maka dari itu kita harus bisa memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain, agar tidak melakukan diskriminasi atau merendahkan orang lain. Untuk itu kita sebagai makhluk sosial harus mampu menerima perbedaan dan menyadari adanya perbedaan. Sebab perbedaan itu indah. Dari perbedaan kita mampu mengenal satu sama lain dan bisa mempelajari perbedaan dari orang lain. Saling menghormati antara satu dengan yang lainnya adalah wujud kita mampu menerima perbedaan. Merangkul dan berteman dengan siapapun tanpa melihat suku, ras, dan bentuk fisik. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan. Maka dari itu harus bisa saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, hanya dibedakan oleh kemampuan-kemampuan saja. Buat kalian yang merasa atau pernah didiskriminasi oleh orang lain atau sebagai korban dan merasa berbeda dengan yang lain, harus tetap percaya diri dan yakin bahwa setiap individu mempunyai perbedaan dan kemampuan masing-masing. Bahkan orang yang disabilitas pun fisik yang tidak sempurna mempunyai kemampuan yang lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh orang dengan bentuk fisik yang sempurna. Meyakini bahwa setiap kekurangan yang ada pada diri kita pasti memiliki kelebihan. Tidak menyebut orang yang memiliki bentuk fisik yang tidak sempurna dengan penyebutan cacat. Karena apa? Orang yang cacat itu punya kalimat tersendiri, yaitu difabel atau disabilitas. Itu adalah kalimat-kalimat yang sopan. Itu adalah bentuk kita untuk saling menghormati. Sebab kemampuan itu berbeda-beda. Orang yang tidak sempurna pun memiliki kemampuan yang lebih, bahkan yang tidak dimiliki oleh orang yang sempurna. Kesetaraan gender. Gender adalah perbedaan peran, hak, kewajiban, kuasa, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Secara simpel, gender dapat diartikan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara atau yang sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sama, hanya dibedakan oleh jenis kelaminnya saja. Perempuan tidak selalu lemah,
laki-laki tidak selalu kuat. Antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan karena memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi yang harus kita pahami bahwa setiap individu atau manusia mempunyai peran yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tidak boleh saling meremehkan atau merendahkan kemampuan orang lain. Sebab apabila dia tidak bisa di salah satu bidang, pasti dia memiliki kelebihan di salah satu bidang pula. Dan kita jika merasa memiliki kelebihan, pasti kita memiliki kelemahan di salah satu bidang pula. Jadi jangan saling merendahkan. Laki-laki dan perempuan harus saling menghormati, sebab Tuhan menciptakan kita berdasarkan kemampuan kita yang berbeda-beda. Dan manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita harus saling memahami bahwa kita hidup secara sosial dan bersama. Untuk itu kita akan saling membutuhkan. Jangan membeda-bedakan atau mendiskriminasi, bahkan cenderung meremehkan salah satu dari kita. Maka dari itu kita harus mampu menyadari bahwa kita saling membutuhkan peran orang lain. Laki-laki membutuhkan perempuan, begitupun sebaliknya. Perempuan juga membutuhkan laki-laki. Laki-laki tidak merasa paling kuat, yang seperti saya sebutkan tadi, dan perempuan tidak merasa dirinya lemah. Perempuan juga mempunyai kelebihan masing-masing. Perempuan juga memiliki peran yang dia punya. Oke? Maka percayakan diri kalian pada kemampuan yang dimiliki. Yakinkan diri kalian bahwa kalian mampu melakukannya. Cintai sesama, peduli dengan siapapun, dan jangan pernah bosan berbuat baik kepada siapapun. Itu adalah kunci untuk kita bisa meyakini bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Tumbuhkan rasa percaya diri pada kalian. Jangan minder, sebab kita mempunyai kemampuan yang mungkin orang lain tidak mempunyainya. Oke? Terima kasih. Ini adalah salah satu materi untuk kalian, bahwa ini adalah sebagai pelajaran hidup, bahwa di sekeliling kita banyak orang lain yang membutuhkan kita. Jadi jangan merasa diri kita paling kuat atau menganggap lemah orang lain. Satu contoh bahwa kita mampu menjalani hidup dengan baik, tidak mendiskriminasikan atau tidak melemahkan orang lain. Oke? Dari paparan materi di atas, tadi banyak sekali disebutkan tentang diskriminasi dan kesetaraan gender. Ini ada tugas untuk kalian, yaitu ceritakan pengalaman yang pernah kalian temui tentang diskriminasi dan kesetaraan gender yang terjadi di sekolah. Oke, mungkin kalian pernah temui itu di sekolah atau di lingkungan, diceritakan dalam bentuk paragraf kalimat. Boleh menggunakan gambar sekreatif mungkin. Lalu upload hasil cerita ke grup WhatsApp yang sudah kalian temui. Lalu upload hasil cerita ke grup WhatsApp yang sudah kalian punya. Bagi yang paling menarik dan bagus akan mendapatkan hadiah. Jadi ini tugasnya, yaitu untuk kalian menceritakan pengalaman kalian yang mungkin kalian pernah temui di sekolah tentang diskriminasi atau kasus bullying. Ceritakan dalam bentuk paragraf. Lalu kalian boleh menggunakan hiasan-hiasan gambar atau warna-warna untuk sekreatif mungkin. Nanti akan dipilih salah satunya. Bagi yang paling bagus dan yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Yakinkan bahwa diri kalian punya kemampuan yang berbeda. Yakinkan bahwa diri kalian ketika kalian melakukan sesuatu, kalian pasti bisa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.